Sekarang itu masyarakat warga kota sudah pintar, jadi mereka lebih melihat ke kinerja, prestasi, lebih objektif, jadi lebih terukur. Saya rasa politik identitas itu sudah tidak pas disandingkan di waktu-waktu kini. Jadi apapun agamanya, suku, ras, saya rasa tidak masalah selama dia punya niat yang baik membangun Kota Kupang. Bisa diukur track recordnya, dia punya kinerja yang baik, bisa dilihat selama menjabat menjadi legislatif atau di jabatan lainnya dia bersih, jujur, punya integritas. Saya rasa masyarakat tidak persoalkan soal suku dan lain-lain. Terima kasih. Saya Do dari Berita Nusra.com. Ya, pertanyaan saya ke Gerindra, kira-kira keputusan finalnya ada di DPD atau DPP untuk memproses nama-nama yang keluar sebagai yang final lah dari Gerindra. Terus yang kedua kepada Dr. Chris, tadi yang menarik itu di hal yang kedua itu terkait pembangunan kota berbasis lingkungan, terutama soal sampah. Kita tahu bahwa sampah di Kota Kupang ini kan dari tahun ke tahun itu tidak selesai diurus. Kalau Dr. Chris sendiri kemudian yang lebih spesifik untuk mengurus sampah seperti apa? Dan saya seperti itu. Tadi Om Dolfus, terima kasih Om Dolfus. Jadi sampah ini memang harus penanganannya dari hulu ke hilir penanganannya. Jadi edukasi mulai dari rumah tangga bagaimana memilah dan memilih sampah itu penting. Tapi di ujungnya juga penting, namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Yang terjadi selama ini kan masih sistem open dumping. Jadi sampah dibuang di atas lahan begitu saja. Itu kalau air hujan turun, airnya itu mencemari lingkungan sekitar karena kan tergenang dan merembes ke samping. Terus tumpukan sampah itu menjadi wabah penyakit, lalat, virus, bakteri. Yang bagus nanti kita bikin sanitary landfill. Jadi tanahnya digali, sampahnya itu bukan dibuang di atas tanah, dimasukkan di padatkan dalam tanah, ditutup dengan tanah di atasnya. Itu namanya sanitary landfill. Tapi yang sekarang seperti itu pun sudah mulai ditinggalkan di luar negeri. Ada yang lebih sempurna, namanya control landfill. Jadi yang tadi ditumpuk, dipadatkan dengan tanah di atas, dibuat drainase, saluran, jadi airnya itu. Karena kalau kita gali tanah, kita tumpuk di dalam aja, itu kalau hujan, tetap kan air hujan merembes, lalu mencemari air tanah di sekitar, air sumurnya jadi kotor. Maka yang paling bagus adalah control landfill. Dia bikin pipa drainase airnya itu disalurkan ke pipa, disalurkan ke satu tempat, ditaruh biotank. Kami mau sampai pakai itu. Jadi air itu disalurkan semua, disalurkan air limbah itu ke biotank itu. Di dalamnya ada kuman, nanti keluarnya sudah bersih, layak untuk siram tanaman cukup lah. Untuk minum tidak, tapi untuk siram tanaman sudah bisa. Jadi ada sekarang open dumping, yang bagusnya sanitary landfill, lebih bagus lagi control landfill. Digali, ditaruh sampahnya, ditumpuk di tanah, dibikin drainase. Terima kasih. Baik, tentang pihak mana yang akan menjadi penentu seperti biasa ya, Mendispi kita di Gerindra yang akan menentukan merekomendasikan mengeluarkan SK calon wali kota dan wakil kota itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra DPP di Jakarta. Jadi teman-teman di wakil ini adhoc saja, tugas pun demokrat. Semua berkas setelah dikembalikan, kita berproses ke DPD. DPD akan melakukan mekanisme survei. Berdasarkan hasil survei, direkomendasikan ke DPP untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan akhir itu ada di Jakarta. Dan yang pastinya semua calon yang mendaftar akan mengikuti satu tahap namanya fit and proper test. Pasti akan dipanggil ke Jakarta dan di sana akan ada diskusi. Ya, tapi pada ujungnya keputusan itu akan keluar dari PBB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Jailani dari Bilik NTT. Ya, tahu bahwa koalisi kemarin di nasional antara Gerindra dan PSI itu kan sangat luar biasa ya. Apalagi Pak Prabowo sendiri menggandeng Mas Gibran, dan Mas Gibran itu adalah kakak kandungnya dari Ketua Umum PSI. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini bagaimana kira-kira peluang Pak Dr. Chris
PSI di apa namanya wali kota Kupang ini seperti apa? Apakah mungkin apa namanya ya, apakah bisa mendapatkan dari pintu Gerindra atau tidak? Terima kasih. Ini bertanya ke Pak Kris kepada dari Gerindra. Peluang koalisi atau peluang menang? Peluang koalisi. Gerindra ya. Oke, kita di Gerindra memperlakukan semua yang mendaftar itu sama-sama berpeluang, sama-sama punya kesempatan. Karena itu memang kita akan menguji dengan satu alat ukur yang baru survei. Gitu. Dari survei itu yang akan menjadi alat ukur untuk menentukan soal popularitas, elektabilitas itu di survei. Dan sekarang perlakuan kita sama, itu semua yang mendaftar sama. Termasuk internal juga sama perlakuannya. Ya, karena itu memang karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita baru punya 5 kursi, butuh teman. Karena itu semua yang mendaftar kita perlakukan sama. Dan di sini berlaku semua, misalnya survei semua disurvei, biayanya kita tanggung dan seterusnya. Jadi keputusan akhir itu ada di DPP. Mereka melihat dari atas mungkin lebih jelas. Kalau kita melihat dari bawah ke atas, agak susah. Ketua Wakil di salah tambah. Jadi terima kasih. Saat ini Gerindra punya 5 kursi. Kita masih kekurangan 3 kursi. Dan saat ini PSI ada 3 kursi. Cocok kita. Jadi selain hasil survei, kursi penting. Survei yang bagus, kursi tidak ada. Tiketnya saya. Survei dan kursi penting. Kalau kursi yang Pak Kris tidak ada, tambah survei sedikit, selesai. Kalau dari Gerindra sendiri melihat sosok Dr. Kris seperti apa? Apakah layak atau tidak? Sangat layak. Sangat layak. Ya. Jadi Pak Kris, Pak Iso, Pak Ican, semua itu terbaik dan sangat layak untuk pilkada. Cukup, Pak. Ini terakhir.